Selamat malam Sobat Renungan Malam Shalom. Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih memelihara hidup kami sepanjang hari ini, memberi kami kekuatan bekerja, dan tiba saatnya kami mau beristirahat malam. Kiranya Engkau ya Tuhan yang tetap membekali kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengar Engkau. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Markus pasal 10 di ayat 21 sampai ayat 27. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Siapakah yang dapat diselamatkan? Kata selamat, diselamatkan, keselamatan adalah kata-kata yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Mengapa? Sebab semua ingin mendapat kepastian keselamatan hidupnya, baik secara fisik maupun tentunya jiwanya. Bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi juga bahkan sangat utama adalah keselamatan kelak setelah berakhir dari dunia ini. Demikian juga di dalam Alkitab kita temukan sangat sering, berulang kali, setiap masa atau zaman kata-kata tersebut muncul. Dan tentang keselamatan adalah merupakan pusat iman umat Allah. Bahkan dalam perjalanan pengharapan dan fakta keselamatan itu muncul juga sebutan sejarah keselamatan yang menggambarkan bagaimana perkembangan pemahaman dan pewujudan keselamatan umat Tuhan sejak dunia diciptakan hingga sekarang ini. Atas pemahaman dan kerinduan tentang keselamatan yang kekal itulah terpelihara pengharapan akan adanya figur, tokoh yang akan datang dari dan atau yang diutus oleh Tuhan. Pengharapan inilah yang disebut dengan pengharapan mesianik, di mana akan datang Mesias yang diurapi oleh Tuhan membawa keselamatan manusia dan dunia.
akan Mesias ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali umat Israel yang belakangan disebut sebagai orang Yahudi salah kaprah tentang siapakah Mesias itu sendiri dan juga bagaimana sesungguhnya tentang keselamatan itu. Oleh karena itu, ada di antara mereka memahami keselamatan itu adalah ketekunan melaksanakan hukum Taurat. Namun pemahaman mereka hanya secara pasif saja. Dan pemahaman seperti itulah yang melekat dalam diri seseorang kaya yang datang berlutut dan bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk menerima warisan hidup yang kekal?" Warisan hidup yang kekal itu adalah soal keselamatan yang kekal itu. Sesuai pengakuannya, dia telah melakukan semua tuntutan hukum Taurat secara formal. Atas responnya itu, Yesus berkata, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tapi ternyata sobat renungan malam Shalom, dia tidak rela, dia keberatan dan pergi meninggalkan Yesus. Berdasarkan fakta seperti itulah Tuhan Yesus berkata, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah gajah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya seperti dalam kasus ini. Ingin keselamatan kekal, tetapi tidak mau menjualkan atau melepaskan miliknya untuk berbagi dengan orang kecil yang membutuhkannya. Juga tidak mau mengikut Yesus secara sungguh. Atas ungkapan sang guru itu, murid-murid pun bereaksi. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sepertinya tidak ada lagi peluang untuk mendapat keselamatan. Perbandingan yang dibuat Tuhan Yesus, gajah masuk lubang jarum, memang itu menggambarkan kemungkinan mendapat keselamatan sangat tipis atau kecil, bahkan tidak mungkin lagi. Agar tidak salah memahaminya, saudaraku, yang salah bukan pernyataan Tuhan Yesus, melainkan kesimpulan itu yang tidak benar dan tidak berpengharapan. Tuhan Yesus bukan berkata tidak bisa dan tidak mungkin, melainkan Yesus mengatakan melalui perbandingan itu, kemungkinan itu kecil atau tipis dan tidak mungkin memang bagi manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal faktanya, kecenderungan manusia adalah mengandalkan potensi diri dan harta yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya. Mengapa tidak mungkin jika mengandalkan kekuatan manusia? Persoalannya, keselamatan itu bukan soal keselamatan atau harta duniawi yang sifatnya tentunya sementara, karena itu tidak mungkin mengandalkan kekuatan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang harus jelas pemahamannya bahwa keselamatan itu adalah
soal ketaatan kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, dan sekaligus kepedulian sosial, kepedulian terhadap orang lain, dan terutama bahwa soal keselamatan itu berkaitan dengan penyelesaian dosa yang dibuat dan diwariskan oleh Adam Hawa. Kemudian kecenderungan manusia itu secara pribadi terus-menerus berdosa, sehingga tidak mampu keluar dan selamat dari dosa. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata, kemungkinan keselamatan itu hanya oleh dan dari Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan kita yang pada kasih-Nya dan oleh pengorbanannya yang telah memberikan dirinya menjadi keselamatan kita dari dosa. Kita bukan hanya selamat di dunia ini, tetapi juga selamat sampai memperoleh keselamatan kekal di surga. Dan malam ini pun, walau sukar mendapat keselamatan kekal, tetapi bukan tidak mungkin kita terima. Kemungkinan itu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Terimalah dan hidupilah keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita masing-masing. Amin, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Pada malam ini kami makin yakin akan keselamatan yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, menghidupi keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, di saat kami mau beristirahat, biarlah Tuhan apa yang telah kami kerjakan sepanjang hari ini boleh atas berkat menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi sukacita bagi kami. Berilah kami juga kekuatan yang baru untuk boleh bekerja, dan di saat istirahat malam ini pun Tuhan, berilah kami kesegaran kembali. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mengingat Bapak Ibu Saudara kami yang dirawat karena sakit. Tuhan, tolonglah mereka, Engkau lawat. Biarlah atas kuasa-Mu Tuhan, melalui itu mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan esok pagi kami mohon kiranya Engkau tetap memberi kami kehidupan yang baru lagi untuk boleh melakukan tugas-tugas kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.